Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah tarbiyat online yang berbahagia ya. Pada malam hari ini adalah minggu ketiga ya di bulan Agustus ini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengenalan dari buku-buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan beberapa pengenalan buku-bukunya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan pengenalan buku Barakatul Du'a. Ya. Nah, di dalam buku yang dikalang oleh Nasim Saifi Sahib ini, ya, di sini menyampaikan mengenai pengenalan buku Barakatul Du'a. Ya. Artinya adalah berkat dari doa-doa. Sebetulnya buku Barakatul Du'a ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin membacanya lebih lengkap itu bisa juga. Saya akan menyampaikan sedikit perkenalannya sebagai basic atau dasar ya untuk mempelajari buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, di dalam buku Barakatul Du'a itu ya di sini ada salah seorang yang namanya Sir Sayyid Ahmad Han ya yang disebut dalam buku Aina Kamalati Islam ya. Jadi dia itu menerbitkan sebuah buku berjudul Ad-Du'a wal Istajabah ya yang berisi ya bahwa pengabulan doa bukanlah suatu kejadian yang aktual. Nah, ini ya, ini Sir Sayyid Ahmad Han ini ya dia mengatakan ataupun membuat buku judulnya Ad-Du'a wal Istijabah. Nah, sementara di dalamnya itu ya beliau mengatakan bahwa doa itu bukanlah pengabulan ataupun kejadian yang aktual. Itu hanya sejenis pelipur lara yang dirasakan seseorang ketika selesai sholat atau berdoa kepada Tuhannya. Mengingat konsep pemikiran seperti itu, ya sangat bertentangan dengan agama Islam tentang pengertian pengabulan doa, sebagaimana diutarakan di dalam Al-Quran dan hadis, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam segera menyangkal ya, pandangan dari Sir Sayyid Ahmad Han tersebut. Ya, dan muncullah buku Barakatul Du'a. Ya, jadi sebetulnya buku Barakatul Du'a itu adalah menyangkal keberatan-keberatan dari buku yang ada ataupun yang dibuat oleh Sir Sayyid Ahmad Han. Ya, yang judulnya Ad-Du'a wal Istijabah. Yang salah satu isinya tadi mengatakan bahwa doa itu katanya bukan suatu kejadian yang aktual, itu hanya sebagai sejenis pelipur lara saja. Nah, Hadrat Masih Maud beliau langsung mengangkat penanya ya bahwa pengertian ataupun pemahaman yang seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka beliau mengarang buku Barakatul Du'a ya sekaligus ya untuk menyangkal pendapat yang disampaikan oleh Sir Sayyid Ahmad Han. Ini permasalahan yang pertama. Nah, kemudian ya Sir Sayyid Ahmad Han juga menulis sebuah buku yang lain ya yang berisi pandangan tentang dasar-dasar penafsiran Al-Qur'an. Ya, Hadrat Ahmad alaihissalam berpendapat bahwa buku itu juga mengandung kesalahan-kesalahan prinsip. Nah, ini memang Sir Sayyid Ahmad Han ini dia pengarang buku juga ya dan memang banyak menyudutkan ataupun menyampaikan keberatan-keberatan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun ya beliau tidak tidak tinggal diam ya, terus mengangkat penanya untuk menjawab keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh ataupun kesalahan-kesalahan yang ada di dalam buku-buku ataupun karya dari Sir Sayyid Ahmad Han tadi. Nah, di sini saya tadi katakan bahwa Sir Sayyid Ahmad Han juga menulis sebuah buku lainnya yang berisi pandangan tentang dasar-dasar penafsiran Al-Quran. Hadrat Ahmad ataupun Hadrat Masih Maud alaihissalam berpendapat bahwa buku itu juga mengandung kesalahan-kesalahan prinsip.
Di dalam buku Barokatuh Du'a itu beliau menyampaikan juga pandangan tentang penafsiran Al-Qur'an, ya. Syir Sayyid Ahmad Han berpendapat bahwa wahyu bukanlah berasal dari sumber lain, melainkan hanya berupa satu rasa atau pemikiran yang sangat mempengaruhi diri seseorang. Nah, ini ya, mengenai wahyu dia berpendapat seperti itu. Jadi wahyu itu katanya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya perasaan saja gitu kan, hanya terbawa oleh perasaan saja, ya baperan aja katanya dianggap sebagai wahyu. Nah, itu tidak seperti itu. Maka Hajat Masih Masalah menyangkalnya. Dan mengenai ini Hajat Masih Masalah menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya hakikat dari wahyu itu. Nah, ya, jadi beliau di dalam buku Barokatuh Du'a juga ya menjelaskan bahwa bagaimana kesalahan pendapat dari Syir Sayyid tadi ya mengenai wahyu, ya bahwa wahyu itu adalah bukan apa namanya sesuatu yang tadi dikatakan oleh Syir Sayyid tadi ya, bahwa wahyu itu bukan dari sumber yang lain ataupun bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu datang dari perasaan seseorang saja. Nah, Hajat Masih Masalah menegaskan tentang wahyu itu dan beliau mengatakan, di sini saya sampaikan cuplikan karya beliau dari buku Barokatuh Du'a itu, aku melihat ketika wahyu turun padaku, ya, bahwa aku berada di dalam genggaman rangkulan seseorang. Dan genggaman itu sangat kuat sehingga aku merasa lebur di dalam cahaya dia yang menggenggamku. Aku merasakan tarikan ke arahnya dan aku sama sekali tidak bisa menolaknya. Dalam keadaan genggaman seperti itulah aku mendengar suatu suara yang amat jelas. Nah, ini salah satu penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai wahyu tadi. Ya, di dalam rangka menyangkal apa yang diberikan ataupun apa yang disampaikan pendapat dari Sayyid Ahmad Han tadi. Ya. Kemudian Hadrat Masih Maud meyakinkan ya Syekh Sayyid tadi ya bahwa jika ia menginginkan bukti pengabulan doa maka beliau akan memberikannya. Namun dengan syarat bahwa jika bukti itu sudah ada maka sewajarnya Sayyid Ahmad harus melepaskan pandangan kelirunya itu. Nah, bahkan Hadrat Masih Maud di dalam buku tersebut menantang tadi ya Syir Sayyid Ahmad Han tadi ya, kalau kamu katanya ingin menyaksikan pengabulan doa, ayo katanya saya akan buktikan ini ya, tapi dengan syarat bahwa kamu harus memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru dari buku-buku yang dibuatnya itu ya. Nah, di sini beliau mengatakan sebelum menutup bukunya Hajat Masih Maud menceritakan salah satu doa beliau yang dikabulkannya itu berkenaan dengan lekram. Nah, beliau juga menyampaikan bagaimana peristiwa lekram untuk membuktikan ya bentuk pengabulan doa beliau, ya. Nah, beliau menghimbau Sayyid Ahmad Han untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandangan kelirunya tentang doa itu dikoreksi. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui ya permintaan doa. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana Hadrat Masih Maud begitu sangat bukan sensitif, artinya begitu sangat perhatian terhadap keberatan-keberatan yang dilontarkan terhadap Islam. Ya, ini salah satu bentuk gambaran bagaimana jihad dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ya, jadi jihad beliau saat itu bukan dengan mengangkat pedang, menaiki kuda, tidak ya, tapi beliau menengadahkan tangannya pada Allah Subhanahu wa taala dan beliau menulis tulisan-tulisan untuk menyangkal ataupun menjawab semua kesalahan-kesalahan yang dilontarkan kepada Islam ya, termasuk tadi masalah doa, kemudian juga masalah tafsir Al-Qur'an, masalah wahyu, beliau jelaskan semuanya ya, beliau paparkan ya. Nah, ini ada di dalam buku Barokatuh Du'a. Nah, kemudian di dalam buku kecil Sayyid Ahmad ya mengungkap dasar-dasar penafsiran Al-Qur'an. Ya, nah ini juga sama ya, selain tadi mempermasalahkan masalah wahyu ya, Syir Sayyid Ahmad Han juga beliau mengungkapkan mengenai dasar-dasar penafsiran Al-Qur'an. Nah, menanggapi hal ini Hadrat Masih Maud ya memberikan 7 dasar pemikiran beliau sendiri ya dan menekankan bahwa ya Syir Sayyid Ahmad Han rupanya sama sekali tidak memahami makna dari penafsiran Al-Qur'an. Nah, beliau menyangkal bahwa apa yang disampaikan oleh Syir Sayyid Ahmad Han itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah penafsiran Al-Qur'an. Bahkan beliau mengatakan bahwa dia itu tidak memahami apa makna dari tafsir Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, ya, beliau menyampaikan dasar pemikiran dari penafsiran Al-Qur'an. Nah, di dalam buku Barokatuh Du'a itu,
Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan 7 dasar pemikiran beliau di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Apa 7 dasar itu? Nah, yang pertama di sini adalah Al-Quran memberikan penafsiran sendiri atas ayat-ayat yang dikandungnya. Dengan kata lain, setiap ayat dijelaskan oleh ayat lainnya. Dan tidak ada satupun yang memansuhkan ayat lainnya. Nah, ini dasar yang pertama yang Hazrat Masih Maud sampaikan di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran sendiri memberikan penafsiran sendiri terhadap ayat-ayat yang dikandungnya. Ya, jadi ayat yang satu dengan ayat itu saling menafsirkan ataupun saling mendukung. Ya, saling menyokong satu sama lain. Ini yang pertama dasar dari penafsiran Hazrat Masih Maud alaihissalam yang beliau sampaikan kepada tadi Sayyid Ahmad Han. Ya umumnya untuk kita semua ya bagaimana landasan ataupun dasar pemikiran ya di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua, ya Hazrat Masih Maud menyampaikan penafsiran kita, maksudnya mengenai Al-Qur'an ya harus sejalan dengan penafsiran oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, nah jadi apa yang ditafsirkan dari Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan mengenai Al-Quran, nah itulah tafsir yang paling utama. Ya, jadi tidak boleh kita ini mencari tafsir selain apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ini dasar pemikiran yang kedua dari Hazrat Masih Maud mengenai penafsiran Al-Quran, ya, yaitu penafsiran kita harus sejalan dengan penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, penafsiran kita harus sejalan dengan penafsiran dari para sahabat Rasulullah SAW. Ya, tadi sejalan dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sejalan dengan sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi memang kalau tidak sejalan dengan sahabat Rasulullah SAW, ya mau siapa lagi kan setelah Rasulullah SAW? Ya paling sih para sahabat yang harus kita ikutin. Nah itu. Kemudian yang keempat, kriteria keempat ataupun dasar pemikiran yang keempat, kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu, baru mendalami buku kitab suci tersebut ataupun kitab suci tersebut. Hanya mereka yang hatinya bersih saja yang akan dapat memahami Al-Quran. Kitab suci Al-Quran menyatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kitab itu kecuali mereka yang hatinya bersih. Menyentuh di sini berarti memahami. Nah, jadi kriteria yang keempat itu tadi, ya kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu. Ya. Karena dalam ayat Quran itu sendiri dikatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Menyentuh di sini adalah memahami, mengerti, ya kemudian diberikan ilmu mengenai Al-Qur'an. Nah, jadi yang keempat itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin betul-betul memahami Al-Quran, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Ini yang dikatakan tazkiyatun nafs, ya, artinya pensucian diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus rajin beribadah ya di dalam sholat kita, tahajud kita, sedekah kita, ya amal-amal soleh perbuatan kita. Nah ini akan membantu untuk memahami dari tafsir dari Al-Quran tadi. Ya, nah ini kriteria yang keempat. Nah kemudian kriteria yang kelima, yaitu kita harus memahami leksikon. Artinya leksikon itu kita harus memahami leksikon bahasa Arab. Nah ini ya hal perihal ataupun hal lugot ya asal muasal bahasa Arab. Ya. Jadi penting juga untuk kita ya untuk memahami Al-Quran itu kita harus memahami ya setidaknya dasar-dasar dari bahasa Arab. Ya. Kenapa seperti demikian? Ya karena memang bahasa Al-Quran yang dipakai adalah bahasa Arab. Ya. Jadi kalau misalkan kita plong ataupun polos sama sekali tidak memiliki ilmu bahasa Arab ataupun tidak memiliki dasar-dasar bahasa Arab, nah ini akan menjadi sangat kesulitan yang besar ya untuk memahami Al-Quran. Jadi apapun ceritanya untuk mengerti Al-Quran dengan sepenuhnya, ya selain tadi beberapa kriteria yang empat, ya yang kelima itu adalah memahami bahasa Arab. Nah oleh karena itu bagi kita, ya khususnya warga orang Jemaat, ya usahakanlah kita untuk belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, ya. Ya mulai mungkin dari membacanya, ya banyak sekali ilmu bahasa Arab itu, ya.
Ya, belum kita harus ada ilmu nahwunya, ilmu sorobnya, ilmu balaghahnya, ilmu mantik dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Ya minimal yang dasar-dasarnya kita harus paham. Kenapa? Ini demi untuk mengetahui isi ataupun kandungan dari ayat Al-Quran. Ya. Nah, kemudian kita juga harus yang keenam ini, ya, sistem kerohanian di dalam kehidupan ini sejalan dengan sistem fisik. Ya, di dalam hal ini harus selalu diingat. Nah, ya, ini juga sebagai bentuk perbandingan, ya, bahwa sistem kerohanian dengan sistem jasmani ataupun sistem fisik, ya, ini tidak tidak bisa dipisahkan. Ya, apa maksudnya di sini di dalam menafsirkan Al-Quran, ya, bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, secara jasmani dan secara rohani itu harus seimbang, harus selaras. Ya. Artinya tidak boleh ada yang dihilangkan satu sama lain. Ya. Jadi baik secara fisik ataupun secara rohani itu harus mengandung unsur keseimbangan. Karena pasti rohani mempengaruhi jasmani dan jasmani pun juga mempengaruhi ke dalam kerohanian. Nah, ini menjadi unsur yang penting ataupun menjadi dasar pemikiran yang penting ketika kita menafsirkan Al-Quran. Ya, baik secara jasmani ataupun secara rohani itu harus dipertimbangkan, itu harus disesuaikan, ya, karena tidak akan mungkin berat sebelah satu sama lain, ya. Ini harus seimbang, ya, di dalam membuat referensi ataupun membuat penafsiran mengenai Al-Quran. Dan yang ketujuh, ya, dasar pemikiran beliau mengenai penafsiran Al-Quran itu adalah kita tidak boleh mengabaikan kasyaf dan wahyu orang-orang suci, ya, karena mereka juga memberikan pencerahan pada masalah-masalah kerohanian. Nah, jadi kategori yang ketujuh ini mengenai wahyu dan kasyaf oleh Hazrat Masih Maud Salam itu ditekankan juga, ya. Wahyu dan kasyaf dari orang-orang suci, para sufi otomatis. Kenapa? Karena memang mereka inilah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis itu limpahan ataupun curahan kerohanian dari Allah Subhanahu wa taala pun akan jatuh ataupun akan turun kepada beliau-beliau itu. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang seperti ini, ya. Karena orang-orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dia mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa membuka komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia akan mendapatkan ya tadi semacam kasyaf ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berhubungan dengan penafsiran Al-Qur'an. Nah, jadi orang-orang yang suci seperti ini ya pasti akan ada kan di antara kita, ya, bahwa mereka akan senantiasa memberikan pandangan-pandangannya, memberikan pencerahan-pencerahannya khususnya untuk masalah kerohanian. Nah, jadi ini adalah 7 kriteria penafsiran dari Hazrat Masih Maud alaihissalam mengenai Al-Quran. Materi yang berikutnya, ya, yaitu mengenai Hujatul Islam. Ya, kalau tadi kan pengenalan mengenai buku Barakatul Duha, ya. Berikutnya itu pengenalan buku Hujatul Islam. Nah, Hujatul Islam itu artinya bukti meyakinkan tentang Islam. Saya akan bacakan saja, tidak akan saya banyak tafsirkan. Buku Hujatul Islam diterbitkan pada tahun 1893, ya. Dan sebagaimana tertera pada judulnya, buku ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada Dr. Henry Martin Clark, ya, dan beberapa orang Kristen lainnya. Buku ini membuktikan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama di dunia ini yang hidup sebagaimana juga ia hidup di masa yang lalu. Beliau juga menyatakan bahwa agama Kristen telah jatuh di dalam kegelapan dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang hidup. Di sini ditetapkan persyaratan dan juga tanggal perdebatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 1893, ya, dan juga beberapa tampil mengenai Muhammad Hussein Batalwi. Nah, jadi ya buku ini adalah buku untuk menyangkal keberatan orang-orang Kristen. Dan Hazrat Masih Maud Salam di dalam buku Hujatul Islam ini dengan lantang mengatakan bahwa Islamlah agama yang hidup. Ya, sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW adalah
Islam adalah agama yang hidup, ya, maka di zaman sekarang pun ya Islam itu adalah hidup. Dan beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa agama Kristen itu telah jatuh ke dalam jurang kegelapan. Ya, di dalam buku Hujatul Islam ini. Di awal buku, Hadrat Masih Maud Salam mengatakan bahwa walaupun pengikut semua agama menyatakan mencintai Tuhan, namun ya yang perlu dibuktikan adalah apakah Tuhan juga mencintai mereka. Jadi meskipun kita mengatakan mencintai Tuhan, kita perlu balikan. Apakah Tuhan juga mencintai mereka? Nah, ini salah satu isinya ya. Cara untuk mengetahui apakah Tuhan mencintai umat ialah pertama dia harus membukakan pintu hati mereka dan mereka menjadi yakin akan eksistensi dan kekuasaan-kekuasaannya. Kemudian Tuhan akan berbicara kepada mereka. Pembicaraan Tuhan itu yang akan memberi kepuasan yang sebenarnya di dalam hidup mereka. Hazrat Masih Maud selanjutnya mengatakan bahwa pembicaraan dengan umat ini yang menunjukkan bahwa agama mereka adalah agama yang hidup. Ini tantangan dari beliau ataupun penjelasan dari beliau. Hal ini hanya mungkin bagi umat agama Islam saja. Dan karena itu agama lainnya tidak lagi menjadi hidup. Nah, ini sebagai salah satu barometer yang oleh Hazrat Masih Maud sampaikan seperti itu. Ya, kalau kalian mengakui agama Islam, agama kalian hidup, berarti kalian harus memiliki Tuhan yang hidup dan berbicara kepada kalian. Nah, kemudian Hazrat Ahmad Salam mengatakan bahwa pendeta Dr. Henry Martin Clark telah menyatakan hasrat melalui korespondensi bahwa ia sedang mempersiapkan perang salib terhadap umat muslim. Dan ia akan melakukannya sedemikian rupa sehingga umat muslim tidak akan pernah lagi berani menghadapi umat Kristiani. Hazrat Masih Maud Salam yang ditugaskan untuk memenangkan Islam menyatakan di dalam buku ini bahwa menyadari keinginan dari pendeta Dr. Henry Martin Clark, beliau akan mengirim delegasi beliau dari 15 orang guna menghadapi pendeta untuk berdebat. Dari sana ditetapkan bahwa perdebatan dilaksanakan di Amritsar pada tanggal 22 Mei 1893. Hazrat Masih Maud Salam juga menghimbau Maulvi Hussein Batalwi untuk menyusun tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Hal ini sebelumnya telah dimintakan kepada yang bersangkutan, namun tidak ada respon apapun. Jadi ini merupakan satu bentuk peringatan. Buku ini juga memuat korespondensi ya antara Hazrat Ahmad Salam dengan beberapa tokoh Nasrani terkemuka. Nah, baiklah Bapak Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, ya, berhubung waktu ya, jadi pada malam hari ini saya hanya bisa menyampaikan dua materi, yaitu mengenai pengenalan buku Barakatul Doa dan pengenalan buku Hujatul Islam.